Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, demikian yang kemarin sudah saya terangkan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan orang itu beribadat tidak beribadat tergantung bagaimana perkenalan mereka terhadap Allah atau tidak. Kalau mereka itu mengenal kepada Allah betul-betul siapa Allah itu dan siapa dirinya, ya, mengapa dirinya hidup, seperti juga ya saya ini dari siapa, dari mana, sekarang di mana, besok akan kemana, ngerti enggak? Gitu. Kalau orang ngerti begitu ya insya Allah ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu pada dirinya, dia tentu akan mengenal kepada Tuhannya. Nah, kalau sudah mengenal kepada Tuhannya, ya seperti yang beberapa waktu yang lalu dulu ketika saya menguraikan apa yang pernah disampaikan oleh ya, teman saya yaitu Ustadz Hashim, ya, dinyatakan kalau orang itu begitu mengenal kepada dengan sendirinya lalu dia mau beribadat kepada Allah. Bukan saja sekedar sampai-sampai juga Ibnu Taimiyah sendiri juga mengatakan yang dinamakan ibadat itu kan pada hakikatnya kan pengorbanan. Nah, sekarang ini yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yaitu hakikat ibadat. Banyak sekali orang yang berbicara tentang hakikat. Lalu katanya dia dapat menyaksikan. Tapi sebenarnya dia itu tidak dapat menyaksikan. Melainkan hakikat kauniyah. Jadi yang disaksikan itu bukan hakikat yang betul. Tapi cuma hakikat kauniyah. Di mana dia hidup juga telah dikenal oleh setiap manusia. Baik yang beriman, yang kafir, yang baik maupun yang buruk. Bahkan iblis yang sudah jelas ahli neraka itu sendiri telah mengenalnya sebagaimana pengakuan iblis sendiri. Iblis itu mengenal kepada Allah. Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Nah ini coba. Tuhan, tangguhkanlah aku sampai hari di mana manusia nanti akan dibangkitkan. Ya, saya mau dimasukkan neraka, masuk ke neraka silakanlah. Tapi jangan sekarang Nabi. Tapi jangan sekarang Tuhan. Nah, kan mengerti betul dia kepada Tuhan kan mengerti. Tapi mengapa dia ingkar? Dia ngerti kalau Allah yang Maha Kuasa kan. Kok malah begitu? Disuruh sujud tidak mau. Oleh karena itu sampai Allah, hai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada Adam? Waqad amartuka, padahal aku telah memerintahkan kepadamu. Nah ini kesombongannya iblis di sini. Nah, engkau khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, cuma dari tanah liat, dari kereweng, dari genteng itu.
Wa khalaqtani min nar. Tapi engkau menciptakan aku dari neraka, dari api yang begitu. Jadi saya lebih baik dari Adam. Mengapa saya diperintah untuk sujud kepada Adam? Nah ini kesombongannya iblis. Iblis ngerti kepada Allah, tapi begitu. Oleh karena itu iblis meneruskan di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iblis mengatakan, Rabbi, oh Tuhan, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Tuhanku, bima aghwaytani, lantaran engkau sudah menyesatkan kepadaku, la uzayyinanna lahum, maka sungguh aku akan menggoda mereka. La uzayyinanna lahum, aku akan menggoda mereka, anak cucu mereka, keturunan mereka, fil ardi, di bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka itu seluruhnya. Ini pengertian iblis kepada Allah begitu. Jadi bukan mengerti bahwa Allah itu sepantasnya disembah, sepantasnya dijalankan perintahnya, sepantasnya ditinggalkan larangannya. Tidak begitu. Dia mengerti. Tapi mengertinya begitu. Mengerti bahwa Allah justru katanya Allah yang menyesatkan. Nah ini, oleh karena itu lalu iblis mempunyai sumpah yang seperti itu. Sampai-sampai di dalam ayat yang lain, di dalam surat Shad ayat 82, itu iblis sampai mengatakan fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi keagunganmu ya Tuhan. Ngerti kalau Allah itu izzah, Allah itu agung, Allah itu artinya semua yang dikehendaki pasti terjadi ya. Ngerti itu iblis ya. Fa bima aghwaytani fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi keagunganmu ya Allah, sungguh mereka itu akan kami sesatkan semuanya. Ini iblisnya. Jadi iblis yang mengerti, tapi mengertinya kepada Allah begitu, bukan seperti mengertinya Nabi Muhammad SAW, bukan mengertinya Nabi Ibrahim terhadap Allah. Karena mengertinya Nabi Ibrahim lain dengan iblis. Dia tahu bahwa ya saya melihat bintang, mau saya sembah tidak jadi, saya melihat matahari, saya melihat bulan. Akhirnya tahu bahwa wah kalau begitu Allah yang menciptakan semuanya itu. Nah karena sudah menciptakan semuanya, inna sholati wa nusuki, atau di dalam itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan mukaku ya Allah, lilladzi fataras samawati wal ardu, kepada Allah pencipta semua langit dan bumi. Hanifah musliman, dengan cenderung, bukan dipaksa, bukan dibujuk, bukan karena mau dikasih supermi, enggak. Hanifah musliman, dengan cenderung, dengan menyerah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak mau menjadi orang yang musyrik. Enggak, saya tidak akan musyrikkan. Baik saya musyrikkan kepada kekuatan-kekuatan yang lain ataupun kepada akik, kepada gunung, enggak, semua itu cuma makhluk.
wa ma'ana minal musyrikin. Nah, lalu timbul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pengertian Ibrahim kepada Allah. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu begitu sampai di dalam salatnya, Allahumma antal maliku anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah begitu masih mohon kepada Allah, hadini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniya illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku pada budi pekerti luhur. Tidak ada yang bisa menunjukkan kalau bukan Engkau. Begitu. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku ini Adam ini. Kata iblis kepada Allah, sungguh jika engkau tangguhkan aku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu, niscaya benar-benar akan kusesatkan anak cucunya, illa qalila, kecuali sebagian kecil belaka yang aku tidak dapat. Pendeknya mau saya sesatkan semua akibat daripada engkau memuliakan dia lebih daripada aku. Ini kata Iblis. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang menyatakan suatu pengakuan bahwa Allah itulah adalah Tuhannya, penciptanya dan pencipta makhluk yang lain pula. Yang demikian itu telah diakui pula oleh ahli-ahli neraka. Misalnya mereka itu mengatakan, Rabbana ghalabat alaina syakwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana, ya Tuhan kami, mengaku kepada Tuhan itu mengaku. Ini ahli neraka itu juga mengaku, ya. Ghalabat alaina syakwatuna, sebenarnya kami ini telah dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami ini memang orang yang sesat. Aku ini. Oleh karena itu Rasulullah kan di muqaddimah beliau memberikan khutbah itu sampai nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi, dan kami mohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari jahatnya nafsu. Memang nafsu kalau sudah jahat begitu. Oleh karena itu kalau orang itu sudah mempertuhankan kepada nafsu, apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Coba kamu bisa melihat kalau orang itu sudah mempertuhankan kepada nafsunya, sudah disesatkan begitu. Coba. Oleh karena itu betul-betul, dan oleh karena itu sampai Nabi mengatakan raja'tu min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Dari perang Tabuk apa dari perang Badar yang begitu pakai pedang, pakai ini, pakai itu sampai mati betul-betul, ada yang sempal tangannya, ada yang sempal kakinya, ada yang patah. Itu oleh Rasulullah dikatakan raja'tu min jihadil asghar, aku kembali daripada perang kecil gitu. Ini perang yang begini, perang yang sudah begitu pakai patah-patahan leher apa-apa, keluarkan darah yang
masih oleh Rasulullah dikatakan perang kecil. Apa yang dinamakan perang besar? Sampai sahabat lalu tanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Lalu perang besar itu macam mana? Kalau sudah begitu patah-patahan, mati-matian, bunuh-bunuhan masih dikatakan perang kecil. Lalu yang dimaksud perang besar apa? Jihadun nafs. Memerangi nafsu. Itu betul-betul jihadul akbar. Sebab nafsu itu tidak kelihatan, tapi pengaruhnya Masya Allah sudah. Orang kalau sudah dipengaruhi nafsu, Allahu Akbar sudah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Istri jadi musuh, anak jadi musuh, harta jadi musuh. Itu kalau sudah, orang itu sudah lupa daratan itu sudah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh nafsu. Ini. Oleh karena itu, betul-betul itu orang ahli neraka sampai mengatakan, Rabbana, ghalabat alina syakwatuna. Ya Tuhan kami, memang kami ini sudah dikalahkan oleh nafsu celaka kami ini. Kami ini sudah dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin. Dan kami memang ya saya tidak bisa apa-apa nih Tuhan. Manahnu qauman dhalin. Kami adalah kaum yang sesat. Kalau kami sampai ke neraka ini, bukan salahmu ya Tuhan. Rasul sudah datang. Rasul sudah datang mengajak kepada kami. Tapi kami sudah dikalahkan oleh nafsu jahat kami. Oleh karena itu, sampai besok pada hari kiamat, itu dikatakan itu oleh Allah. Keadaan mereka itu dijelaskan demikian di dalam surat Al-An'am ayat 30. Walau taro, dan andai kata engkau melihat, idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka itu datang menghadap kepada Tuhan mereka. Ini besok di akhirat. Qala, Allah berfirman, alaysa hadza bil haqq? Bagaimana? Kamu nanti akan menghadapi neraka. Kamu akan masuk neraka. Bagaimana? Alaysa hadza bil haqq? Apa ini tidak benar? Apa kata mereka? Qalu bala wa rabbina. Sudah betul Tuhan. Betul demi Tuhan kami. Ini sudah betul. Kalau kami dimasukkan di neraka, ini sudah betul. Sebab dulu kami sombong, kami dulu angkuh, kami dulu digoda oleh nafsu jahat kami. Sampai yang jahat saya lihat baik, yang baik saya lihat jahat. Ya begitulah pengaruh nafsu yang waktu itu meliputi kepadaku. Oleh karena itu sudah betul. Bala wa rabbina. Betul demi Tuhan kami. Begitulah surat An'am ayat 30. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, maka nanti dengan memahami ini, lalu kita bisa memahami sesungguhnya hakikat beribadat itu apa begitu ya. Cuma mengingat waktu ya, sampai sekian saja dulu. Insya Allah besok masih bisa kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.